Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang kami angkat yaitu piutang usaha dan piutang lainnya. Sebelum menerangkan materi tadi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu Harinza Fania Nur Farhanim, yang kedua yaitu Norotu Sa'diyah, yang terakhir yaitu saya sendiri Wanda Amelia Susanto. Pengertian piutang usaha dan piutang lainnya. Standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Sedangkan piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Jenis-jenis piutang lain-lain yaitu ada piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan. Piutang bunga sendiri ada piutang bunga di mana pendapatan ini termasuk bunga yang belum diterima tapi sudah dimasukkan ke dalam pendapatan oleh basis accrual. Piutang pajak biasanya terjadi karena adanya kelebihan dalam pembayaran pajak perusahaan. Piutang pada karyawan biasanya terjadi saat sebuah perusahaan meminjamkan dana atau kredit kepada karyawannya. Tujuan pemeriksaan piutang yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa validiti atau keabsahan dan autentensi atau keautentikan daripada piutang. Yang ketiga, untuk memeriksa collectability, kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan for bad debts atau penyisihan piutang tak tertagih. Yang keempat, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian piutang dilaporkan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan atau SAK ETAP. Yang selanjutnya ada prosedur pemeriksaan piutang. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Yang kedua, buat tab schedule dan supporting schedule piutang per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga, minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, soal saldo piutang, umur piutang, dan kalau collectionnya selain itu perlu juga diminta rincian piutang pegawai, wesel tagih, uang muka, dan lain-lain per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, pemeriksaan mathematical equity-nya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Yang kelima, tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Yang terakhir, kirimkan konfirmasi piutang. Yang pertama, tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirimi surat konfirmasi. Yang kedua, tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Yang ketiga, cantumkan nomor informasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi. Yang keempat, jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien yang dicari perbedaannya. Yang terakhir, buat ikhtisar atau summary dari hasil konfirmasi. Lanjutan dari prosedur pemeriksaan piutang. Yang ketujuh, memeriksa subsequent collection dan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan. Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collection hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Yang kedelapan, pemeriksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya kontingan liability. Yang kesembilan, pemeriksa dasar penentu allowance for bad debt dan pemeriksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 10.
tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Pemeriksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal laporan posisi keuangan sudah dikirim per tanggal laporan posisi keuangan. Kalau belum dikirim, cari tahu alasannya. Pemeriksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Yang ke-11, pemeriksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan koresponden file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ke-12, pemeriksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ke-13, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Terima kasih, itu tadi adalah materi yang kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan, nanti dilanjut di LMS atau WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.